Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Isya tarawih witir di Masjid Darut Taqwa yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, di malam hari ini Allah pertemukan kembali. Allah pastikan kepada kita untuk bisa menjalankan aktivitas yang ada di bulan Ramadan, mulai dari puasa, tilawah, sedekah, infak, dan qiyamul lail, dan amalan-amalan yang lain. Mudah-mudahan semua yang sudah kita lakukan, kita laksanakan, mudah-mudahan semuanya senantiasa diridhoi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan kesempurnaan kepada kita, kemudahan di dalam menjalankan ibadah, khususnya puasa. Semoga Allah sempurnakan, mudahkan sampai penghujung di akhir bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini seperti tema yang terpampang yang ada di pengumuman, hari ini kita akan membahas tema tentang ciri-ciri orang munafik. Tentunya kita bisa tahu bersama kenapa di dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali tentang kisah-kisah orang munafik. Bahkan beberapa surat khusus ada juga yang membahas tentang orang munafik. Surat Al-Munafiqun, surat At-Taubah, surat An-Nur, banyak sekali. Termasuk di surat Al-Baqarah. Nah, ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita begitu bahayanya munafik itu kalau merasuk kepada seseorang. Termasuk kalau saat puasa seperti ini, sikap ciri orang munafik kalau ada, maka di saat itu bagi orang yang puasa bisa tidak membatalkan puasa, tapi bisa menghilangkan pahala daripada puasa. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang sangat populer diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ayatul munafiqi thalathun idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Baginda Rasul menyampaikan ayatul munafik, tanda-tanda orang munafik itu salasun, ada 3 tanda cirinya secara umum. Yang pertama, idza haddatsa kadzdzaba. Apabila dia berbicara selalu kadzdzaba, dia berbohong, berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan jika dia berjanji dia akan menulayani, tidak menepati janji. Wa idza tumina khana, dan apabila dipercaya dia berkhianat. Ini ciri orang-orang munafik. Apakah terjadi di zaman baginda Rasul saja? Tentunya sikap ini bisa muncul kepada siapapun. Makanya kita berharap dengan adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh baginda Rasul, kita berharap bisa menghindari sikap atau ciri atau karakter kepribadian orang-orang munafik. Karena ini sangat berbahaya. Tidak berbahaya untuk dirinya, berbahaya untuk orang lain, untuk masyarakat, untuk tatanan kehidupan. Kapan mulai ada orang munafik itu? Sifat munafik itu mulai ada kapan? Kalau di fase di Makkah tidak ada orang munafik. Di Makkah yang ada orang kafir dan orang beriman. Fase munafik ada itu di saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai hijrah. Hijrah yang pertama pun nggak ada, karena Islam di saat hijrah pertama belum punya pengaruh yang kuat, kekuasaan yang hebat, sehingga orang ya biasa. Bahkan baginda Rasul melakukan pertemuan, berkumpulan di dalam muamalah, semuanya biasa, nggak ada. Muncul kapan? Di saat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, di fase kedua itulah mulai ada bibit orang munafik. Sifat munafik itu jadi muncul di saat baginda Rasul sudah hijrah di Madinah. Di Madinah ada kabilah yang sangat kuat, kabilah Aus, kabilah Khadrat. Itu
yang pertama selalu bertengkar, bermusuhan, berpuluhan tahun. Tetapi setelah Islam datang, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersatukan kabilah-kabilah yang ada di sana. Di saat sudah banyak yang masuk Islam, maka disitulah mulai ada intrik-intrik orang yang iri dengki terhadap kekuasaan, kemajuan di dalam agama Islam. Yang sebelumnya sudah ada kaderisasi, yaitu dari kabilah yang ada Aus dan Khadrat itu. Dari kaderisasi itu muncul nama Abdullah bin Ubay bin Salul. Di situ memang keturunannya tokoh yang saat itu ada dan mempunyai kapasitas, tetapi di situ hanya kaderisasi. Nah, di saat lambat laun Islam semakin berkembang, di saat fase awal nggak ada masalah, dan itu muncul dari orang-orang sahabat Ansor. Kalau muhajirin tidak, muhajirin semuanya membawa keimanan, ketakwaan, bahkan rela meninggalkan anak, keluarga, harta benda, semuanya ditinggalkan, sehingga nggak ada orang munafik itu yang berasal dari kaum atau sahabat muhajirin. Nah, di saat kemenangan bendera Islam mulai berkibar, yaitu fase setelah adanya perang Badar. Perang Badar, perang yang begitu luar biasa dan dimenangkan oleh Islam. Disitulah Islam berkibar, kalimah la ilaha illallah berkembang pesat, bahkan sampai orang-orang ahlul kitab, kabilah-kabilah yang sebelumnya tidak menyembah Allah akhirnya masuk Islam. Dan di saat itulah karena mulai ada pengaruh yang besar, punya kekuasaan, dari situlah muncul yang namanya sifat karakter orang-orang munafik ini. Kenapa muncul? Hanya karena kepingin mendapatkan keuntungan sesaat. Apa sih orang munafik itu? Orang munafik itu mereka itu menampakkan keimanannya, tetapi menyembunyikan kekufurannya. Keseharian sholat, keseharian ke masjid, keseharian ya juga berkumpul dengan orang Islam, tetapi di dalam hatinya kufur, tidak percaya, bahkan benci terhadap Islam. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, sikap karakter orang-orang munafik itu banyak dengan kondisinya masing-masing. Saya hanya menyebutkan beberapa saja. Kalau detailnya ada di surat Al-Munafiqun aja, di surat At-Taubah ada. Dan ini saya hanya menyampaikan karakter-karakter sedikit saja terkait dengan waktu yang ada untuk ceramah tarwih. Di dalam surat Al-Baqarah karakter orang munafik itu disampaikan oleh Allah agar supaya kita tahu dan bisa menghindar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Al-Baqarah ayat 8 disampaikan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan dari sebagian manusia itu ada yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Saya beriman kepada Allah. Lisannya, zahirnya amantu billah, amanna billahi wal bil yaumil akhir, dan saya percaya datangnya hari kiamat. Itu perkataan sebagian orang munafik. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka sesungguhnya adalah bukan orang yang beriman. Sehingga di dalam kehidupan apakah dia juga sholat? Apakah bertemu dan berkumpul dengan para sahabat? Bertemu dengan Rasulullah, selalu dekat. Tetapi menebarkan kebencian di belakang itu. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka sesungguhnya bukan orang yang beriman. Bahkan mereka itu menganggap menipu Allah.
selamat. Allah kayaknya bisa ditipu. Orang Islam sepertinya bisa ditipu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Allah sampaikan, yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka itu orang-orang munafik hendak menipu Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Maka dia di dalam keseharian ya sudah mengatakan juga Allah ada, percaya sholat, percaya Nabi Muhammad, juga berkumpul dengan orang-orang yang beriman. Nah, itu kebiasaan mereka di keseharian. Wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Tetapi wa ma yukhadi'una. Jadi wa ma yukhadi'una, dan tidaklah mereka itu sebenarnya menipu illa anfusahum. Sebenarnya enggak menipu Allah, enggak menipu orang-orang yang beriman. Hakikatnya mereka itu menipu diri sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasa. Kadang-kadang kita dalam kehidupan itu pernah ada orang datang ngobrol ke sana kemari, dia ngomongnya sudah kita bisa tebak sebenarnya, karena kita menghargai, kita ini juga supaya enggak terjadi sesuatu, kita dengar sebenarnya alurnya kadang-kadang kita bisa baca. Nah, inilah karakter. Dia nggak merasa, semakin dia melakukan itu semakin enjoy. Kenapa? Karena itu adalah penyakit hati. Munafik itu, sikap munafik itu adalah penyakit hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 9 itu. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu maradu, oleh Allah penyakit itu ditambah lagi. Humullahu maradu, mereka ditambah penyakitnya lagi. Makanya dia nggak merasa di saat melukai hati orang, tambah benci, sepertinya tambah aman. Tetapi pada hakikatnya dia itu adalah pendusta, pembohong besar. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Bagi mereka ada siksa yang amat berat, yang amat pedih. Ini adalah ancaman. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, disebabkan sikap durhaka mereka. Nah, ini orang-orang munafik. Orang munafik itu jadi oportunis. Dia mencari kesempatan bagaimana dalam kesempitan itu dia mendapatkan keuntungan dunia, tapi hanya mencari untuk dirinya sendiri. Makanya kalau bertemu dengan orang beriman, dia mengatakan saya beriman, tapi kalau ketemu dengan setan-setan mereka, tokoh-tokoh mereka, saya di pihak kamu, saya hanya mencari info saja. Lah, ini orang munafik. Jadi pelin-pelan, nggak ada ketegasan, dan yang ada adalah selalu dirinya bimbang karena berharap keuntungan di sana, keuntungan di sini, di sana nggak mendapat keuntungan, di sini tidak mendapatkan keuntungan, akhirnya ya sudah zong. Itulah orang munafik. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 14 disampaikan bagaimana sikap orang munafik itu saat bertemu dengan orang beriman, bagaimana orang munafik itu saat bertemu dengan orang-orang kafir atau orang yang tidak beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, dan apabila mereka itu laqul ladzina amanu bertemu dengan orang-orang yang beriman, apa yang diucapkan oleh orang munafik? Qalu amanna, aku beriman, aku mendukung kamu, aku dalam satu perjuangan, aku satu nafas ini. Sejuk, lembut, manis. Tetapi di saat dia itu setelah itu wa idza khalau ila syayatinihim, tetapi setelah mereka khalau kembali kepada setan-setan mereka atau tokoh-tokoh mereka,
Qalu inna ma'akum. Aku ada di pihak kamu. Kita itu bersama. Loh, ini bahayanya. Selalu mencari kesempatan di dalam kesempitan. Ya. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Saya ke sana itu hanya ingin mencari info saja. Saya hanya mentertawakan saja. Loh, inilah bahayanya orang munafik. Makanya orang munafik itu diancam oleh Allah nanti di akhirat dalam satu ayat khalidina fiha abada, akan dimasukkan di dalam khalidina fiha, yaitu masuk di neraka jahanam selama-lamanya. Di dalam surat An-Nisa itu disampaikan innal munafiqina fit darkil asfali minan nar walang tajid lahum nasira. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu nanti di akhirat akan ditempatkan oleh Allah di neraka, di tempat kerak yang paling bawah, asfali minan nar, neraka yang paling bawah. Kalau ada orang masak itu yang gosong, yang paling bawah itu yang duluan gosong. Walang tajidalahum nasira, dan kamu tidak akan mendapati seorang penolong. Ini ancaman Allah terhadap sikap karakter orang yang mempunyai karakter munafik atau nifak. Apakah enggak sholat orang munafik? Orang munafik juga sholat. Tetapi mereka sholatnya milih yang kelihatan. Zuhur, asar, maghrib, isya sudah enggak senang. Subuh enggak senang. Kenapa? Karena enggak kelihatan. Dia itu mau melakukan pokoknya yura'unan nas. Jadi innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Jadi orang munafik itu wa idza qamu ila shalah, bila dia ingin mendirikan salat, qamu kusala, mereka malas. Yura'unan nas, mereka hanya kepingin mendapatkan pujian, dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Jadi orang munafik ini berbahaya sekali, muncul dimanapun. Apakah sekarang ada? Ya ada. Al-Quran itu berlaku sepanjang masa. Makanya hadirin jamaah sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa Allah berikan keselamatan dari sifat ini. Allah selamatkan keluarga kita. Memang berat ini, lebih-lebih di puasa ini, ayo kita jaga sikap karakter orang munafik ini, jangan sampai mampir ke diri kita, ke keluarga kita, karena kalau itu sampai mampir ke diri kita, menjadikan puasa kita ini tidak batal, tapi tidak akan ada fungsi dan artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena itu bisa menghabiskan pahala puasa. Demikian, mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan pencerahan, dan mudah-mudahan Allah jaga kita dan Allah sempurnakan kita bisa selesai sampai akhir di bulan Ramadan. Allah sempurnakan dan kita mendapatkan label di akhir bulan Ramadan dengan label la'allakum tattaqun. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.